Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2474 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 18 ayat 28 sampai ayat 30. Di bawah perikop upah mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat di Injil Sinoptik Injil Matius 19 ayat 27 yang berkata begini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya pertanyaan daripada Rasul Petrus ini dilatar belakangi kejadian sebelumnya, di mana ada seorang kaya yang benar-benar menjalani kehidupannya. Dia betul-betul hidup sebagai seorang yang taat beragama. Dia taat pada hukum Taurat. Tetapi sayang, orang kaya ini masih terikat dengan mamon. Masih terikat dengan harta kekayaannya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang kaya ini, dia menyatakan diri bahwa dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dia masih terikat dengan mamon, dengan harta kekayaannya, makanya Tuhan Yesus berkata di sini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus dan murid-murid yang lain melihat bahwa orang kaya ini sebenarnya bagi pandangan mereka sangat-sangat pantas untuk memperoleh hidup yang kekal atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi ternyata orang kaya itu, dari firman Tuhan di sini dikatakan bahwa dia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa? Dia masih terikat dengan mamon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang masih terikat dengan mamon. Bahkan sekarang ini saudara perhatikan, hamba-hamba Tuhan juga sudah tertular
dengan mamon, saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah perlente, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, mengajarkan kita bahwa kita harus terbebas daripada mamon. Amin. Kalau saudara mau mempunyai hidup yang kekal, saudara mau masuk ke dalam kerajaan Allah itu, saudara harus pastikan saudara sudah terbebas daripada keterikatan saudara pada mamon. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi pastikan saudara, hartamu adalah Tuhan Yesus. Amin. Sehingga hatimu selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jangan sampai saudara hatimu berada pada hartamu. Ada berapa banyak orang masuk dalam ibadah, tubuhnya ada di dalam gereja, tetapi apa? Hatinya ada di tempat lain. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara, hartamu adalah Yesus yang adalah harta sorga kita. Amin. Sehingga kita selalu, mata hati kita, pikiran kita tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar siapa saja yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan ayat 29. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya." Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa saja yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah? Yang pertama, mereka yang karena kerajaan Allah, karena Yesus, karena Injil, mereka diusir dari rumahnya. Amin. Mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka yang karena pemberitaan Injil, lalu mereka percaya kepada Yesus, mereka menerima Yesus, mereka mendeklarasikan iman mereka di tengah-tengah keluarga mereka, lalu mereka diusir dari rumahnya karena imannya kepada Yesus Kristus. Mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang mengikut Tuhan itu tidak mudah. Hanya orang-orang pilihan. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus pikul salib. Salib di sini penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara menyatakan diri saudara percaya kepada Tuhan Yesus, lalu saudara diusir dari rumahnya, saudara tidak perlu takut mau tinggal di mana. Sebab Tuhan yang akan bertanggung jawab akan hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang karena kerajaan Allah, karena Yesus, karena imannya kepada Kristus, lalu mereka diusir dari rumahnya, mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Yang kedua, siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah? Mereka yang karena kerajaan Allah ditinggalkan istrinya, ditinggalkan suaminya, ditinggalkan oleh orang tuanya, teman-temannya, karena berbeda keyakinan, karena saudara percaya kepada Yesus, lalu saudara ditinggalkan, saudara akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, dalam firman Tuhan ini berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, atau saudaranya." Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Injil, akhirnya saudara percaya, lalu pasangan saudara tidak mau sama seperti dengan saudara, lalu mereka meninggalkan saudara, saudara jangan berkecil hati. Karena
kerajaan Allah ini bersifat kehidupan kekal, bukan hidup sementara. Saudara harus mempertahankan iman saudara. Amin. Saudara, kalau karena iman saudara, akhirnya saudara ditinggalkan oleh pasangan saudara, saudara harus mempertahankan iman saudara. Amin. Karena apa? Ini bersifat keselamatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh. Ada banyak kejadian ketika mau menikah, ada pasangannya Kristen dan pasangan di luar Kristen. Akhirnya mereka menikah karena mungkin sudah bertahun-tahun mereka bertahan. Akhirnya pasangannya yang non-Kristen itu mengalah dan menikah secara Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berjalannya waktu, pada akhirnya pasangannya yang tadinya non-Kristen itu, karena desakan keluarga besar yang mengajak dia untuk kembali. Kalau tidak kembali kepada imannya yang lama, maka dia akan diusir dari keluarganya. Dia tidak akan mendapat warisan. Saudara, karena pertimbangan-pertimbangan itu, akhirnya pasangannya yang tadinya non-Kristen akhirnya kembali kepada imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengajak pasangannya untuk ikut dia. Tetapi karena iman dari pasangannya itu luar biasa, tetap bertahan pada iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara, akhirnya apa saudara yang terjadi? Pasangannya itu mulai ngancam. Kamu kalau tidak ikut saya, kamu kalau tidak meninggalkan imanmu pada Kristus, kita cerai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ancaman-ancaman seperti ini banyak terjadi dalam pernikahan-pernikahan seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara karena Yesus, karena iman saudara, karena kerajaan Allah, lalu saudara ditinggalkan oleh pasangan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertahankan iman saudara. Kenapa kita harus mempertahankan iman saudara? Karena ini bicara tentang hidup kekal. Ini bicara tentang keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara meninggalkan iman saudara, meninggalkan keselamatan saudara hanya karena pasangan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita mungkin janda atau duda seumur hidup daripada kita meninggalkan iman kita yang berakhir kita tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah alias masuk neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus kuat imannya. Amin. Walaupun ada banyak sekali serangan, baik di tengah-tengah keluarga sendiri, Bapak Ibu Saudara harus kuat imannya. Amin. Saudara harus mempertahankan iman saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, siapa saja yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah? Mereka yang karena kerajaan Allah, mereka ditolak, mereka dibuang oleh keluarganya. Saudara perhatikan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang karena Injil, karena Yesus, mereka lalu ditolak, mereka dibuang oleh keluarganya, oleh orang tuanya, oleh anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini adalah orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita melawan orang tua, nanti disebut durhaka. Kalau kita ditolak oleh anak-anak kita, kita merasa kita sudah tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Tetap pertahankan iman saudara. Amin. Karena apa saudara? Karena iman kita kepada Kristus Yesus itulah yang akan memberikan kepada kita keselamatan hidup yang kekal itu. Jangan saudara buang iman saudara hanya karena ingin diterima. Saudara lihat, Yesus saja ditolak.
Padahal dia Tuhan, dia datang kepada ciptaannya, tapi ciptaannya menolak dia, Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati ketika saudara ditolak. Melainkan bersukacitalah saudara dan saya ketika kita karena iman kita ditolak di mana kita berada, di komunitas kita atau di keluarga besar kita sendiri. Kita ditolak karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya seharusnya bersukacita karena itu semua terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Terjadi juga kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu artinya apa saudara? Kita dilayakkan. Itu berkat besar. Itu menandakan bahwa apa yang kita pilih itu sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Mereka yang karena kerajaan Allah, mereka menderita, mereka teraniaya, mereka hidup susah karena iman kepada Kristus Yesus Tuhan, mereka akan menerima kembali. Ayat 30 perhatikan. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Injil Matius, Injil Markus di sana dijelaskan bahwa mereka akan menerima 100 kali lipat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diusir dari rumah, sehingga saudara tidak mendapatkan harta warisan, saudara ditolak oleh keluarga besar, oleh orang tua dan anak, saudara ditinggalkan oleh pasangan saudara, suami atau istri saudara, saudara jangan berkecil hati. Tuhan akan ganti lipat ganda. Amin. Pada masa ini juga, semasa kita masih ada di dalam dunia ini, artinya kita masih hidup, Tuhan akan ganti apa yang kita harusnya dapatkan. Misalnya warisan yang harusnya kita dapatkan tapi kita tidak dapat karena kita berbeda keyakinan dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dan kita tidak mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Saudara jangan berkecil hati, sebab firman Tuhan ini katakan akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita dapatkan yang tidak dunia berikan. Apa itu? Hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita akan menerima hidup yang kekal itu, oleh karena itu saudaraku, jangan takut kehilangan. Amin. Saudara mungkin ketika saudara menerima Yesus, saudara banyak kehilangan. Tapi saya mau katakan, jangan takut kehilangan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita takut kehilangan, maka kita akan kehilangan. Kalau kita kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan keluarga karena Yesus, ia akan memperoleh. Amin. Tuhan akan ganti pada zaman ini juga dan pada zaman yang akan datang. Makanya saudara jangan takut kehilangan. Amin. Yang kedua, saudara kita belajar jangan mundur, jangan menyerah, teruslah berjuang. Karena yang kita dapatkan ini hidup yang kekal. Bukan mau dapat hadiah gayung, setrika, TV, sepeda saudara, yang harus lewat undian di mana saudara membeli saudara, yang tidak ada tantangannya. Yang kita dapatkan itu hidup yang kekal. Makanya saudara, seleksi alamnya itu dahsyat, hebat itu. Penderitaan, penganiayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berjuang. Amin. Tetap semangat. Karena yang kita dapatkan adalah hidup yang kekal. Yang ketiga saudara, tetaplah setia. Karena yang kita mau dapatkan itu hidup yang kekal. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang setia.
Maka daripada itu setialah kepada Tuhan, setialah ikut Tuhan, setialah melayani Tuhan. Amin. Tetap setia walaupun saudara mendapati orang-orang di sekitar saudara tidak setia kepada saudara. Tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Siapa saja yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah? Mereka yang karena kerajaan Allah, karena iman, karena Yesus diusir dari rumahnya, mereka ditinggalkan oleh istrinya, suaminya, mereka ditolak, dibuang oleh keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Kalau saudara banyak kehilangan karena mengikut Yesus, Tuhan akan gantikan semuanya itu pada masa sekarang ini dan nanti. Amin. Jangan menyerah. Walaupun ada banyak sekali tantangan, rintangan, teruslah maju, berjuanglah terus. Amin. Dan yang terakhir kita belajar, tetap setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan turun terus memenuhi dalam kehidupan mereka. Dari hari ke hari mereka terus bertumbuh dalam kebenaran firman. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak terasa 3 bulan lagi renungan pagi ini mengudara 7 tahun lamanya. Dan kita akan merayakan dengan ibadah syukur. Kita akan buat KKR seperti biasanya. Kita akan berbagi aksi sosial di panti-panti asuhan atau di panti-panti sosial lainnya. Bapak Ibu Saudara, support terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 1450367194776. Bapak Ibu Saudara, dengan mensupport pelayanan ini, saudara menjadi bagian bersama-sama dengan saya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabundu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.